Instagram dari 3 orang inti yang ada di video ini, lu lihat komen-komennya itu kayak udah penuh sama perbuzzeran duniawi gitu. Dan gue yakin video ini pun nantinya akan demikian. Jadi mohon sabar-sabar aja ya nanggepinnya gitu. Di bawahnya KAI komen, Pasundan kak, bener kejadian ternyata. Coba lu bayangkan kalau ini adalah sebuah keseharian gitu. Masinisnya ya kan lagi mengendarai kereta, gimana sih gini ya? Mengendarai kereta, terus tiba-tiba kayak keretanya loh, mati nih. Woi, nyolokin apa lu? Masak nasinya ntar aja. Ini nyampe dulu kita gitu. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sedang ramai di internet. Dan bro, hari Minggu itu seharusnya adalah masa tenang. Maksudnya dimulainya masa tenang. Masa tenang adalah sebuah masa di mana orang-orang yang terjun ke dalam perpolitikan dan ikut dalam pemilihan umum ini tidak diperbolehkan untuk berkampanye. Oke. Tapi meskipun disebut masa tenang, ternyata masa tenangnya tidak tenang-tenang banget. Karena tiba-tiba di Indonesian Trend, di trending topik nomor 1 di X atau Twitter ini, ada dirty vote. Ini kalau gue refresh nambah nih, lu lihat. Postnya itu ada di 516.000 post. Dan ini ngebikin masa tenang ya, jadi gak tenang-tenang banget. Tegang bro, semua tegang. Yang di YouTube tegang, IG tegang, Twitter apalagi. Gua sampai muak ngeliatin TL isinya orang berantem doang. Gini, semalam gua sama membership abis nonton Dirty Vote. Dirty Vote ini adalah sebuah film dokumenter tentang sebuah desain kecurangan pemilu 2024 yang ditayangkan di YouTube. Film dokumenter ini menceritakan tentang indahnya perpolitikan yang ada di negeri ini, wabil khusus tentang pemilu 2024 ini. Untuk lo yang pengen nonton tayangan ulang nobar Dirty Vote ini, lo bisa nikmatin di membership ceban bro. Karena ada beberapa orang yang gak membership ya, terus nanya gue kayak, bang sudut pandang lo gimana tentang perkara ini. Terus gue ngeliatin dia kayak, ya Allah. Lo tau gak sih, abis gue nonton filmnya, itu kondisi hening bro. Hening, bener-bener hening, sehening-heningnya. Kayak lagi upacara mengheningkan cipta. Sumpah sedih. Kayak pernah gak sih lu jatuh cinta sama seorang cewek gitu, secinta itu, tapi tiba-tiba hati lu dipatahkan gitu. Seperti itulah yang terjadi. Gue gak tahu, lebay banget itu kayaknya. Tapi kayak mari kita bahas perkaranya, karena ini terlalu besar men untuk tidak dibahas. Gila. By the way, kita akan membahas pro kontranya belakangan. Karena banyak yang bilang kalau video ini terlalu subjektif lah, pesanan orang lah, terlalu nyudutin satu pihak aja lah. Karena kalau lu lihat di Twitter ya, atau Instagram deh, Instagram dari 3 orang inti yang ada di video ini, lu lihat komen-komennya itu kayak udah penuh sama perbuzzeran duniawi gitu. Dan gue yakin video ini pun nantinya akan demikian. Jadi mohon sabar-sabar aja ya nanggepinnya gitu. Sebelumnya gini. Gue kan gak gitu demen politik ya. Maksudnya ketika lu nontonin video gue udah lama gitu, lu bakal tahu kalau gue paling gak suka ngebahas politik. Karena ya urusan sama buzzer males bro. Capek, pusing sendiri sumpah dah. Dan pun gue juga gak ada afiliasinya sama nomor 1, 2, atau 3 gitu. Kayak gak ada keperpihakan gue dimanapun itu gitu. Cuman setelah internet segede sekarang, persebaran informasinya udah jadi semasif ini, tentu mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti bakal ada singgungannya nih sama perpolitikan mereka di internet. Dan ya tiba-tiba aja gitu, karena kita jadi sering lihat, kita juga jadi ikut melek politik. Dan ketika kita melek politik, somehow kita jadi puber politik. Lalu terbitlah semua pemikiran-pemikiran yang ada di internet terpatri dalam kepala kita. Makanya gue nobar debat capres bareng membership, karena gue ngerasanya orang-orang udah pada paham, atau at least berusaha untuk paham. Dan setelah nonton 2 jam, ngabisin waktu 2 jam ini, astaga. Film ini dibuat oleh Dandi Laksono, seorang filmmaker, orang yang ada di balik layar Watchdog Documentary,
Dan di Laksono juga ngebikin ekspedisi Indonesia Biru yang waktu itu sempat melahirkan Sexy Killers, di mana tahun 2019 itu kondisinya hampir sama seperti sekarang. Cuman bedanya sekarang tuh terasa lebih besar karena mungkin ada 3 paslon di sini. Waktu itu cuma 2 dan 4 tahun lalu viewsnya 37 juta. Kurang gokil apa? Karena emang kalaupun lu nonton ini baru sekarang, ini tuh tetap ada impactnya ke lu gitu. Terus lu kayak bakal ngelihat ini sambil kayak gitu. Sama halnya kayak Sexy Killers, Dirty Vote ini juga membawakan konsep yang kurang lebihnya sama gitu. Merunutkan sesuatu bener-bener runut dari awal sampai akhir. Meskipun tidak semuanya terbahas karena mungkin akan jadi terlalu padat atau gimana, gua nggak tahu. Tapi kayak secara penceritaannya tuh mudah untuk dipahami bahkan untuk orang awam gitu. Di Dirty Vote ini diisi sama 3 orang pembicara utama. Gue akan bilang pembicara ya. Yang pertama itu ada Bivitri Susanti. Yang kedua ada Zainal Arifin Mokhtar. Dan yang ketiga ada Ferry Amsari. Bapak dan Ibu dosen ini adalah pakar hukum tata negara, yang mana tentu ketika kita mendengar kata pakar, pendidikannya pasti tidak main-main. Backgroundnya tidak main-main. Jadi omongan mereka seharusnya tidak main-main. Yang tentu secara track record ya ini nggak perlu diraguin lagi gitu. Dirty Vote ini sendiri bercerita tentang pemilu. Bahasannya adalah tentang pemilu. Tentang beberapa hal yang kalau lu nggak ngikutin politik banget, bahasan-bahasan yang disuguhin di sini lu mungkin nggak tahu. Tapi kalau misalkan lu sering buka Twitter terus tiba-tiba muncul aja gitu di rekomendasi, mungkin beberapanya tuh lu lihat, mungkin beberapanya lu pernah denger, mungkin lu beberapanya pernah tahu. Khususnya perkara ada mahasiswa yang somehow gugatannya itu diterima di Mahkamah Konstitusi. Nah. Dan di film ini semua paslon itu sebenarnya kena. Semuanya sebenarnya kena. Meskipun pada akhirnya ketika lu nonton, lu bakal tahu ada yang porsinya lebih gede sendiri nih, dan itu akan membuat lu berpikiran yang enggak. Tapi intinya semuanya kena. Di sini semuanya kena. Semua calon wakil presiden, calon presiden itu semuanya kena. Apalagi yang paling gue garis bawahin adalah ini. Kok bisa orang udah SP3 kena SP3 lagi nih? Kalau secara perusahaan ini udah harusnya dipanggil Depnaker nih. Filmnya sendiri lu bisa tonton lewat link yang ada di description box di bawah, karena nggak mungkin gue jelasin di sini, takutnya ntar bias atau apa segala macam. Lu tonton aja 1 jam 57 menit 21 detik. Kalau lu pengen yang versi fullnya ada di link di description di bawah, atau kalau misalkan lu pengen yang ada guanya, lu nobar di membership. Yang mana aja terserah, karena intinya ini menarik banget kan, ngebuka sudut pandang lu aja gitu kalau sedang tidak baik-baik saja nih gitu. Dan by the way, ini dari kemarin banyak yang nanyain perkara ini. Kalau lu nyari di YouTube Dirty Vote gitu, dia itu nggak akan keluar. Jawaban gue adalah belum akan keluar. Karena gini, kenapa ketika Dirty Vote di search nggak keluar apa-apa? Karena bisa jadi itu perkara algoritma dari YouTube-nya sendiri. Soalnya gini, YouTube itu punya kecenderungan untuk ngepromosiin video yang ada iklannya. Cuma ngepromosiin video yang ada iklannya. Karena apa? Karena kalau misalkan video itu nggak ada iklannya, YouTube nggak dapat apa-apa. YouTube nggak dapat duit juga. Karena kan pembagian YouTube itu sekian sama sekian gitu. YouTube dapat berapa, creator dapat berapa. Ketika video itu tidak menghasilkan pundi-pundi uang untuk YouTube tuh cenderung kayak ngapain direkomendasiin, sampai akhirnya ketutup sama video-video yang emang pada dasarnya ada iklannya. Itulah kenapa algoritma YouTube seolah-olah nimbun video Dirty Vote ini sampai akhirnya nggak keluar nih di pencarian. Itulah alasan kenapa YouTuber kalau dolar kuning marah-marah, karena apa? Kesannya tuh kayak shadow banning gitu. Jadi nggak ketahuan ada di search, orang nggak bisa tahu, orang nggak bisa nonton gitu. Ini bukan yang perkara rezim ya, maksudnya ini dari kemarin kayak gara-gara rezim nih, nggak juga men, karena kasus ini sempat terjadi juga sama Sexy Killer beberapa tahun lalu. Jadi ketika Sexy Killer ini keluar pertama kali, viewsnya kan langsung gede banget kan, kayak 3 juta, 4 juta sehari gitu. Terus orang bertanya-tanya, kok video ini nggak masuk trending? Wah parah nih, rezim menguasai dunia gitu-gitu. Padahal
video ini tuh emang nggak ada iklannya. Ketika video nggak ada iklannya, dia nggak bisa masuk trending dan akan susah dicari. Tapi ketika lu nyari sekarang, dia akan udah keluar karena algoritmanya udah nemuin itu. Jadi kayak cuma butuh waktu aja sebenarnya sampai dia muncul di pencarian gitu. Nggak yang tiba-tiba rezim yang salah gitu, gimana sih? Gue seolah-olah membela rezim tapi kayak enggak. Emang YouTube aneh kadang-kadang gitu. Oke, ketika kita bicara tentang si Dirty Vote-nya sendiri, menurut gua pribadi, ini tuh sebenarnya sesimpel clipping berita yang dijelasin sama ahlinya. Udah, gue nangkepnya begitu doang. Maksudnya tuh gini, berita-beritanya sendiri, ini ada beberapanya yang memang tersebar secara luas di internet. Lu bisa baca bahkan di artikel-artikel media online. Tapi sama mereka, digabungin menjadi sebuah kesatuan yang utuh, dikasih bumbu-bumbu dan runutan yang jelas, sampai akhirnya ya orang paham gitu runutannya seperti apa. Meskipun gak semua orang suka, gak semua orang betah nontonin video presentasi 2 jam ini, tapi viewsnya gila-gilaan men. Ini 4 juta ya. Lu lihat 4 juta ya. Kalau gue refresh, oh masih 4 juta. Enggak, baru gue refresh ternyata. Jadinya gitu. Tapi intinya ini udah 4 jutaan gitu loh men. Dinaikinnya itu kemarin jam 11 siang. Sekarang itu kondisinya jam 12. Ya kurang lebih ini posisinya udah 26 jam semenjak upload. Viewsnya 4 juta. Gokil. Kemarin berapa yang ke GBK? Berapa yang ke JIS? Berapa yang ke jalanan? Gue gak tahu. Papa Ganjar di mana sih ininya? Tapi kalau digabungin kayaknya bisa tuh nyentuh 4 juta itu. Di kepala gua, video ini simpelnya ya. Ini tuh pemilu rewind lah. Kayak pemilu rewind aja gitu. Perkaranya udah sempat dibahas di mana-mana. Bahkan kalau lu sering ngikutin bocor alus politiknya Tempo, lu akan sadar kalau banyak hal-hal yang dibahas di sini gitu. Bocor halusnya Tempo, MD Universe, terus podcast-podcast politik gitu. Banyak sekali men pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi kayak bukan yang ini semerta-merta ngeluarin itu semua, enggak juga. Ini hanya merangkum semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kocak adalah, jadi kan video ini dinaikin jam 11 siang. Jam 11 siang tanggal 11 Februari. Kalau dipikir-pikir bagus tuh. Terus politik kan cepet ya. Politik cepet. Dirty Vote belum rilis. Sudah tuding sebagai film fitnah. Jadi ada live streamingnya bro, nggak bohong gua. Live streamingnya itu ditayangkan jam 1 siang. Pokoknya 2 jam setelah Dirty Vote ini tayang. Lu bayangin PR-nya kayak apa itu. Habis nonton nyata tiba-tiba clarify, buset. Dan kalau lu lihat like dislike-nya, ya Allah. Boleh kita refresh ya, nambah nggak? Nambah. Oh my god. Kenapa buru-buru bikin klarifikasi? Kan nggak perlu juga. Gue nggak tahu sih perlu atau nggak, tapi kayak masalahnya ya, orang tuh makin banyak yang nonton ini gara-gara tahu ada klarifikasi ini gitu loh. Jadi kayak ini seolah-olah mengundang views untuk yang ini. Lucu banget. Kata orang gini, Dirty Vote, halo kami, fitnah belum. Lalu tiba-tiba muncullah, wah yang kayak gini. Teman-teman yang terhormat boleh minta bantuan untuk report video Dirty Vote di YouTube ya. Reportnya hateful or abusive content. Reportnya jam, wah sih gitu. Gokil. Sulit ya. Sulit. Tapi menurut lu ya, apakah dengan adanya film ini orang akan jadi berubah sudut pandangnya dan segala macamnya? Menurut gua, yang opininya akan terpengaruh sama film ini adalah orang-orang yang swing voters gua rasa. Orang-orang yang belum menentukan pilihan mereka siapa, bahkan sampai hari ini, sampai detik ini. Karena ya orang yang udah ngedukung, ini kita bedain pendukung sama pemilih ya. Orang yang udah ngedukung, mau dikasih tahu kayak apa juga dia bakal nggak peduli, bakal loss aja gitu. Dia bakal ngedukung siapapun yang pengen dia dukung. Tapi kalau pemilih, dia belum tentu dukung siapapun gitu. Dia baru pengen milih nih, dia belum tahu pilihannya siapa. Orang kemarin gue waktu live streaming di membership 36% kok
dari vote masih belum tahu mau ngevote siapa gitu. Target dari film ini ya gua rasa adalah swing voters itu, cuman nggak tahu pasti. Serem-serem banget bro, gua ngilu sendiri gua nontonnya. Ini kayak ada nyawa yang dipertaruhkan gitu di kepala gua. Takut banget gua nontonnya. Gua nonton aja takut, gua bayangin. Kalau lu bingung ketika ditanya temen lu kayak itu dokumenter tentang apa, itu film tentang apa, di kepala gua sederhananya ya, film ini tuh kayak zaman sekolah, ada guru ngajar, sekretaris nyatet, terus ngasih rangkuman ke orang-orang yang jarang masuk kuliah, ke orang-orang yang sering bolos, supaya orang-orang yang jarang masuk sekolah, sering bolos ini gak ketinggalan pelajarannya. Udah, kayak lu dirangkumin nih apa-apa yang terjadi. Ini tuh klip berita dari mana-mana tuh digabungin jadi satu. Sesimpel itu. Cuma, apakah film ini hanya mendukung paslon tertentu? Apakah film ini hanya dibuat sebagai pesanan dan lain sebagainya? Jawaban jujurnya adalah gue nggak tahu, men. Gue nggak tahu, men. Gue takut. Karena gini, ada orang yang bilang film itu pesanan karena di kolaboratornya ada ini, Salam 4 Jari. Salam 4 Jari adalah sebuah gerakan yang intinya gabungan antara 1 dan 4 ya gitu-gitulah. Ada yang bilang kalau 3 dosen tadi adalah kader partai, yang mana gue juga nggak tahu berita itu datang dari mana. Ada yang bilang pembahasannya kurang dalam. Kenapa yang 31.000 surat suara udah dicoblos nggak dibahas gitu. Kayak ini banyak di komen-komen IG Mbak Bivitri nih. Jadi kayak 31.000 surat-surat tercoblos di Thailand, di Malaysia nggak masuk film ini, kocak gitu. Dan banyak beda ngomong ini, maksudnya nggak satu doang gitu. Dan satu lagi ada juga yang ngebahas tentang perkara ini. Kalimatnya adalah 3 dosen ini pernah diajak buat ngebentuk tim percepatan reformasi hukum bareng Mahfud MD. Seolah-olah kayak Bapak Mahfud MD yang ngajakin nih mereka bertiga untuk ini itu segala macam. Gitulah pemikirannya gitu. Padahal timnya sendiri, nama-nama yang ada di sini kan ini dibandingin nih, namanya Bivitri Susanti, ini kan dibandingin nih. Yang padahal tim percepatan reformasi hukum sendiri dibuat atas perintah Presiden Joko Widodo. Iya. Men, apapun itu ya, apapun itu, yang pengen gue cari sekarang adalah sudut pandang elu. Gue pengen tahu pemikiran lu gimana tentang perkara ini sendiri. Lu bisa nonton dulu dokumenternya. It's really good, man. Bagus sekali. Gue akan berusaha dan belajar supaya bisa memiliki penyampaian yang sama seperti 3 dosen ini, karena keren sekali, tutur katanya bagus gitu. Mungkin lu bisa tonton dulu, terus lu bisa balik ke sini, lu komen apa kayak lu komen gitu. Karena apa? Pusing. Ada kesedihan luar biasa gitu loh, kayak ketika film ini kelar, terus ada suara yang datang, terus kru udah pada cabut, itu kayak ada rasa kekosongan hati yang luar biasa, entah kenapa gitu. Overthinking, men, tiba-tiba. Pikiran lu jadi banyak gitu, entah kenapa, kayak seolah-olah negara ini tuh ikut jadi tanggung jawab lo juga. Yang padahal emang iya, tapi kayak masalah kita udah banyak, kenapa ada masalah ini lagi gitu loh. Gue aja belum kelar nih kepikiran beras naik harganya. Masa beras jadi seliter 15.000 16.000? Udah mah kepikiran harga beras naik, ngeliat ini kosong, langsung tatapan ke dunia tuh hilang gitu. Kayak bagaimana menjalani dunia ya ini gitu. Ya, jadi kayak silahkan ditonton dulu, silahkan dinikmati dulu sudut pandang lu gimana. Nih komennya akan makin nambah, viewsnya akan makin nambah. Mungkin akan sama kasusnya seperti Sexy Killers yang juga dinaikin di bulan-bulan politik kalau gua nggak salah. Tapi akhirnya menyentuh angka 30 juta views, gokil sekali. Dan ya, lu bisa balik lagi ke sini nanti ya. Udah ya. Politik pusing ya? Ya pusing emang. Gini. Gua cariin yang seru. Daripada pusing mikirin politik, mending pusing mikirin ini. Ya. Kisah penumpang di Indonesia masak nasi di kereta, bikin listrik padam. Lu bayangin. Kereta ngejeglek. Kereta. Lu naik kereta. Tiba-tiba kok gelap. Di belakang ada yang nyolokin magic jar. Coba. Lapar banget tuh kayaknya. Emang nasi doang cukup?
Tiba-tiba ada yang nge-tag gue, udah ada yang nge-tag ini gue belum ya gitu. Terus kayak kepikiran gak sih lu? Kepikiran gini. Semuanya bermula dari postingan KAI Indonesia yang ini. Jadi KAI itu naikin video himbauan sebenarnya tentang etika berkereta. Video ini ngejelasin untuk menggunakan fasilitas stop kontak dengan semestinya. Jangan dipakai buat hal yang aneh-aneh. Di sini dia ngomong kayak, oh jangan nyolokin catokan segala macam. Intinya yang hanya boleh dicolokkan di stop kontak kereta itu hanya gadget seperti HP, tablet, laptop, TWS, powerbank, dan perangkat lain yang tidak memiliki konsumsi daya watt besar. Oke. Tiba-tiba di kolom komentar ada yang cerita. Jadi keinget kejadian lupa KA apa, tapi intinya dari Kiara Condong masak nasi, jadinya seluruh keretanya padam. Gue kira bercanda. Di bawahnya KAI komen, Pasundan kak. Bener kejadian ternyata. Coba lu bayangkan kalau ini adalah sebuah keseharian gitu. Masinisnya ya kan lagi mengendarai kereta. Mengendarai kereta gimana sih gini ya? Mengendarai kereta. Terus tiba-tiba kayak keretanya mati nih. Woi, nyolokin apa lu? Masak nasinya ntar aja. Ini nyampe dulu kita gitu. Masinisnya bete. 11-12 sama ini, sama di warnet lu lagi main Point Blank, main Ayo Dance, main Losaga, di belakang ada yang nyetel YouTube, marah-marah itu gitu. Masak nasi, ya Allah, kepikiran banget tuh. Seburu-buru apa sih menurut lu gitu? Apa yang terjadi? Masa dia orang bawa lauk doang tapi kagak bawa nasi, bawanya rice cooker, magic jar? Gimana ceritanya sih? Kan di kereta ada kantin. Tuh. Mending gini bro. Sumpah dah, daripada bahas politik-politik mending begini. Kocak. Politik apa yang kocak men? Selepas-selepet. Gemoy-gemoy. Pingguin-pingguin. Ya nggak seru. Apa Chef Juna? Nih ya Chef Juna berantem, ntar aja kali ya. Kenapa sih? Muka gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ku tak tahu. Siapa yang salah? Apa sih musiknya ganggu Emang gua udah maafin lu. Ini nggak ada musiknya apa? Bentar. Nah, sekarang gue nyari video di TikTok, brengsek kan. Mana nih? Muka gua nggak apa-apa. Emang ada entah siapa yang salah. Emang ganggu banget. Siapa sih yang naruhin background? Gue kesel banget dah. Ya udah, minta maaf juga. Papa juga minta maaf tadi apa? Saya ngapain minta maaf? Tadi minta, sini dulu, situ kan minta anjing sama gua sini. Apaan sih? Sini dulu sini. Lu kan minta anjing tadi lu. Chef Juna menegur sopir truk di gerbang tol. Sopir itu disebut hampir menyerempet dirinya dan juga menggunakan earphone saat berkendara. Wah, ini ngejelasin videonya doang nih. Jadi intinya Chef Juna itu hampir diserempet sama mobil truknya tadi. Ini mobil truk gede loh, by the way. Ini mobil truk yang tipikal bawa-bawa galon gitu loh. Terus Chef Juna marah-marah. Dimarah-marahin balik. Gua baru ini ngelihat ada orang yang berani marahin Chef Juna. Gue terbiasa ngeliat Chef Juna marah-marah di TV, bro. Hah? Kagak ada, lu nggak maafin gua. Lu bilang anjing gua tadi kan. Yang tadi di sono kan lu minta anjing. Kapan gua bilang Nggak di sono tadi lu anjing. Hati-hati lu pakai Ih. Dia nyetir pakai dari earphone. dari mulut lu ya. Ya tuh sok tahu. Dari lu tahu kayak gimana lu? Hah? Sok tahu lah. Iya, Pak. Dia bilang mulutnya bilang anjing. Tadi bilang. Gua pencinta anjing, gua Hah? anjing. Iya, tapi lu tadi kan lu anjing. Apa sih? Lu mentir lu anjing. Lu tuh pakai earphone ya. Aku enggak. HP gua mati lu. Jangan sentuh gua. Jangan sentuh. Lu mau minta maafin gua? Mau maafin Jangan gua? sentuh aku. Mau Gua maafin maafin lu. Gua udah maafin lu. Tadi minta bilang anjing enggak sama Gua gua? nggak bilang anjing. Gua rekaman lu gua. Apaan sih? Tidak ketemu masalahnya, tidak. Mending kita bahas politika aja.
Kesel sendiri gua nih, jadinya siapa yang anjing gitu kan. Astaga. Udah mah yang video sebelumnya kegedean backsound, yang ini kegedean anjing-anjingan. Alah. Kenapa sih emang perkaranya? Maaf, udah lebaran, maaf. Aduh. Jadi deh, biar gue tutup perkaranya, video yang aneh ini dengan sebuah advice untuk tidak bermain judol ya. Meskipun iklan-iklannya banyak di Twitter, di IG, banyak akun-akun meme yang pakai WM judol ya. Jangan sentuh itu. Karena apa? Karena sekalinya kamu mulai terlalu banyak dopamin di kepala, lu tuh kadang lupa tentang dunia sampai akhirnya semuanya lu lakuin. Gue nggak bisa bilang daerahnya, tapi di sekitaran sini, nggak jauh lah dari Bekasi, ada orang ketagihan judol, semua apa yang ada di rumahnya dijual-jualin, sampai ubin lagi dipahat sama dia mau dicopot dengan niatan mau dijual, terus diomelin sama tetangganya, goblok mana ada yang mau beli ubin bekas. Terus akhirnya dia digebukin sama orang tuanya, terus dia kabur minggat kagak pulang-pulang. Orang tuh kadang suka rusak kepalanya kalau udah ketemu hal-hal yang kayak gini. Di kepala mereka abis kalian. Tapi kan kalau sampai ngerugin orang kayak gini, ini menyedihkan. Nih biar gue jelas, Manfest adalah sebuah akun X atau sebuah akun Twitter yang automatically nge-tweet apapun yang di DM sama akun Twitter ini. Jadi kayak lu bisa personally nitipin tweet lu ke akun ini, karena akun ini followersnya banyak gitu-gitulah. Terus orang ini tiba-tiba bilang sender terkaget-kaget, 3 hari nggak ada kabar, PDKT-an sender tahu-tahu masuk berita. Beritanya adalah sosok Ridwan, supervisor yang bobol Bank Banten 6,1 miliar dipakai untuk main judi slot. Kejadian sendiri ada di Banten. Beritanya sebenarnya udah cukup lama, dari 7 Februari. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 12, ya nggak lama-lama banget lah. Ridwan ini adalah seorang supervisor di Bank Banten. Doski berhasil menggelapkan dana 6,1 miliar dari bank tempat dia bekerja. Aksinya berlangsung selama 7 bulan. Oh 7 bulan, gue kira yang langsung sabrek-abrek gitu. Aksi colas itu dilakukan Ridwan dalam kurun waktu 7 bulan. Ridwan lantas menghamburkan uang itu. Ada yang dipakai buat main judi slot, minjemin ke temen, sampai beli rumah. Gokil. Kok enggak, taruh dulu. Kok minjemin ke temen ada di keharusan ketika lu punya duit banyak sih? Kayak bener terjadi tuh. Saat dikonfirmasi awak media, Didik menegaskan upaya itu dilakukan agar kejaksaan mengetahui secara pasti aliran uang itu digunakan untuk apa saja. Oh ini, jadi ini orang-orang kayak gini bro yang nggak bisa dikasih jabatan nih. Jabatan gede dikit korupsi, bahas memang. Jabatannya itu dari Februari 2022 sampai September 2022, 7 bulan. Dan telah memanfaatkan korupsi dengan cara ngambil uang tunai di brankas. Gokil, emang kagak ada CCTV apa? Dia ngelakuinnya sore atau malam hari waktu karyawan udah pulang. Waktu kondisi kantor sepi, Ridwan yang memiliki kunci ruang brankas dan sandi brankas dengan leluasa mengambil uang operasional bank. Kok bisa? Kok bisa? Karena jabatan dialah yang megang kunci dan sandi. Oh, memanfaatkan jabatan. Nah ini tipikal koruptor banget bro, sumpah dah. Pantas gak semua orang dikasih jabatan aja. Jadi menyampaikan uang dalam brankas diambil tersangka tiap hari. Emang tiap minggu, tiap bulan gak ada pembukuan ya? Gue malah mulai meragukan banknya. Ini banknya sehat nih. Ya kenapa sih? Kok gak ada yang merasa, wah kok duit kita kurang gitu? Masa gak ada gitu? Agar aksinya tidak diketahui, Ridwan memanipulasi laporan keuangan bank agar terbebas dari tim auditor internal bank. Oh, input fiktif supaya balance dengan pengeluaran. Oh, ya ini mah tipikal koruptor aja men. Ini jadi rame karena pertama duitnya dipakai buat judol, goblok. Terus yang kedua ada PDKT naruh di BSP. Lu bayangin kayak, ini kenapa ya? Keras gua 3 hari kagak ngechat gua. Apa dia selingkuh? Apa dia punya gebetan baru? Apa dia ini? Apa dia itu? Tiba-tiba opsi yang keluar adalah, oh dia di penjara. Gara-gara korupsi. Harusnya dia ditangkap juga nggak pak? Siapa tahu dia menerima jajan-jajan dari duit hasil korupsi pak? Ay, kepikiran gak lo?
Jadi kalau misalkan nanti ya lu lagi deket sama orang, lu lagi ada PDKT, jatuh cinta sama orang, terus tiba-tiba orang itu tidak ada kabar, ya plot twist terjeleknya adalah ini, men. Tiba-tiba dia ditangkap polisi gara-gara udah mau korupsi judol, goblok. Ini pasalnya double gak sih ini? Alah. Guys, itu aja ya. Jangan lupa tadi tonton Dirty Vote, linknya ada di description, atau nonton membership terserah. Gue pengen tahu aja sudut pandang lo tentang perkaranya sendiri gimana, dan ya keseruan-keseruan yang terjadi di belakangnya. Ya, gue rasa itu aja untuk video gue kali ini. Aneh banget video ini, sumpah dah. Men, bahasan lagi tipis-tipis respect, sumpah. Kalaupun ada bahasan, serem-serem. Lu ingat perkara yang bocah ngelakuin pembunuhan ke satu keluarga? Men, itu terlalu sedih dan terlalu sadis untuk diceritain. Menyedihkan banget gitu. Dia kan masuk penjara ya, dipukulin tuh di penjara sampai bonyok mukanya segala macam kan, di foto biru belakangnya punggungnya. Terus rumahnya dirobohin, rumahnya dibongkar, bengkelnya dibongkar, padahal itu punya keluarganya. Karena apa? Karena warga-warga trauma, warga dan korban trauma ngelihat rumah dan bengkel itu dihancurin, diratain sama tanah. Terus ada perkara selebgram atau apa itu yang anaknya, serem banget itu. Kehidupan macam apa ini, aneh banget. Kalau misalkan ada yang kocak-kocak, yang seru-seru, yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal kriminal yang terlalu jauh, seperti pembunuhan dan sebagainya, lu bisa tag gue aja di sosial media gue. Terima kasih banyak yang sudah membantu. Dan gue rasa itu aja berarti untuk video gue kali ini. Like, comment, subscribe. Kalau misalkan ada buzzer, ya sabar-sabar aja. Nanti gue coba ini filter. buzzer ya. Love you so much, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan pernah gak sih lu, men, lu nonton film yang saking seremnya, saking mind-blowingnya, saking lu keselnya, setelah nonton lu tuh kosong gitu. Gue ngerasain itu di beberapa film. Vivarium salah satunya, Corpse Party, Tortured Soul salah duanya. Dan ketika kelar nonton itu bener-bener kayak kosong, lu nggak tahu harus gimana. Vivarium sih yang paling parah, kayak ngeblank, men, dunia hilang gitu. Dan itu terjadi lagi ketika gue nonton Dirty Vote ini. Hening, gue nggak bohong, heningnya tuh bener-bener, oh my god. Men, gue sampai minta maaf sama anak gue. Gue minta maaf sama dia karena sudah melahirkan di masa-masa seperti ini. Melahirkan dia di masa-masa seperti ini. Sedih, bro. Masa depannya itu nanti di anak-anak kita gitu loh. Sekarang nih udah rada bersemangat, udah bisa rada happy lagi. Karena ini udah 12 jam kayaknya semenjak gue nonton itu di membership kan. Oh my god. Tonton. Thank you.